Sebenarnya rumah Rasulullah SAW itu seberapa sempit sih? Kan kalau seberapa luas malah nggak kebayang. Tipe berapa kalau hari Tipe ini kira-kira berapa? gitu. Sebenarnya nggak sampai tamat. Tapi kalau tentang riwayat yang maaf nih Ustaz, yang Rasulullah harus menggeser kaki Bunda Aisyah, itu kan maksudnya yang kami tangkap ya menggambarkan sempitnya rumah Rasulullah. Nah, Itu sebaliknya tadi itu. Sempit, sekarang ini ada kesaksian Daud bin Qais. menarik nih, menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Masih di channel yang sama, Sirah TV yang menyajikan topik seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan masih bersama saya Umar El Rozi. Insyaallah kita akan kembali belajar bersama guru kita yang di kesempatan kali ini seputar literatur. Kita akan kembali menyimak barangkali ada buku yang perlu kita seksamai, kita baca sebagai bagian untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan tentunya seputar peradaban Islam. Oke, kita sapa terlebih dahulu guru kita yang sudah akan membersamai kita semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Seputar literatur, ya kami berharap selalu ada buku baru di tambahan referensi yang bisa kita baca, baik seputar Rasulullah ataupun sejarah peradaban Islam. Dan di kesempatan kali ini tentang apa Ustaz? Bismillah, ini ada buku judulnya Ya. Hujuratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tuh Ustaz? Hujrah, kan dalam Quran ada surah Al-Hujurat. Oh, berangkat dari situ. Iya dong, gitu loh. Buku ini tebal ya kelihatannya. Memang karena buku ini sebenarnya membahas masalah lebih bahas masalah hukum yang terkait, gitu loh. Turunan dari masalah Hujurat itu. Hujurat itu sendiri apa Ustaz? Kamar-kamar atau Nanti dulu. Oh, belum sampai sana. Kita bahas Oke. apa itu Hujurah kan? Karena kan kita sering baca surah Hujurat itu. Iya, gitu. iya. Tapi tentang bukunya dulu. Bukunya itu tebal karena membahas lebih banyak masalah hukum. Cuma tentu saja yang menjadi concern kita itu aspek sejarahnya. Ini di bagian depannya ada jadi Hujuratun Nabi SAW tarikhuha wa ahkamuha. Sejarah dan hukum yang terkait dengan hujrah Rasulullah SAW. Menarik ya. Ya itu dia. Nah kita membahas sejarahnya aja ya karena kalau hukumnya nanti bab fikih gitu ya. Penulisnya di sini Abdurrahman bin Sa'ad Syasri gitu ya. Nah Ini termasuk apa? Buku baru, temporer atau? ini temporer dong. Saya dapatnya juga baru kemarin umroh kemarin itu. Ini hadiah cetakannya tahun 1434 berarti kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Kurang lebih 10 tahun yang lalu. Jadi belum ya baru lah berarti ya. Nah, jadi saya dapatkan kemarin waktu umroh, saya ziarah atau berkunjung ke rumah dosen dulu di Madinah gitu ya. Beliau lagi bongkar-bongkar koleksinya, perpustakaannya, kemudian lihat buku ini gitu kan. Nah pas lihat buku ini saya dengan kawan saya Ustaz Ridwan gitu dari Jogja itu. Nah kemudian wah buku ini menarik nih. Ya udah diambil aja gitu. Lanjut maksudnya dikasih gitu. Hadiah ini Ustaz. Iya dia. Hadiah alhamdulillah gitu ya dapat, dan ini menarik nih. Sekali lagi buku ini memang membahas tentang masalah hukum yang lebih panjang, tapi masalah sejarahnya juga menarik nih karena ya tadi Hujurat itu ada surah Hujurat yang itu jamak dari hujurah gitu. Nah kan ayatnya dalam surah Al-Hujurat ayat 4, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar hujurat itu kebanyakan mereka itu tidak berakal. Artinya orang-orang yang ya tidak berpendidikan, kemudian kasar gitu, tidak beradab gitu. Nah, dari ayat ini yang dimaksud hujurat itu atau hujurah mufradnya ya.
itu ya rumah Rasulullah SAW gitu ya. Cuma pengertian hujrah itu tidak hanya satu secara bahasa sekalipun, dan penggunaannya tidak hanya satu rumah gitu ya. Nanti apa bedanya dengan al-bait misalnya? Apa namanya? Kenapa di Rasulullah itu digunakannya Lah, hujrah gitu? ini kan kalau kita bicara bahasa Arab kan luas maknanya Nah, itu gitu. dia. Artinya yang disebut dengan rumah itu dalam bahasa kita itu disebut bait, disebut dar, disebut termasuk hujrah gitu ya. Sebenarnya hujur itu juga bisa berarti rumah kan. Kalau ayat ini jelas innalladzina yunaduna kami waraul hujurat itu maksudnya rumah Rasulullah SAW kan. Ya karena bukan konteksnya bukan sekedar dari luar kamar gitu. Kan kalau di luar kamar bisa jadi dalam rumah. Kan begitu. Enggak, ini dari luar rumah memang. Dan disebutnya hujurat. Iya gitu ya. Karena memang hujurat itu juga bisa berarti rumah gitu ya. Nah, ya kan kalau dalam secara bahasa gitu ya. Hujurah itu dari satu tempat yang disebut mahjur atau mahjurah gitu ya. Mahjurah itu artinya memang tempat yang disiapkan gitu ya untuk privasi seseorang gitu ya, gitu loh. Nah itu kan bisa berarti rumah juga kan, gitu ya. Karena rumah memang dibuat untuk melindungi, menutupi gitu kan, jadi ruang privasi kan gitu. Nah jadi dari situ hujrah itu juga berarti rumah gitu loh. Nah tapi memang bukan artinya pengertiannya yang tidak hanya satu. Hujrah juga bisa berarti kamar kan gitu. Cuman kamarnya juga begini, kalau dalam penggunaan bahasa Arab, nah ini juga sisi bahasa ya, yang belajar bahasa Arab, yang disebut hujrah gitu loh dalam penggunaannya itu adalah sebenarnya kalau bahasa kita sekarang nih itu ruang depan, bukan kamar tidur. Orang Arab masih pakai kata itu untuk ruang depan aja sekarang. Enggak juga kalau sekarang udah umum gitu ya. Hujrah itu ya rumah tadi. Artinya dalam katakanlah mungkin masa dahulu gitu ya, yang ya untuk membedakan antara ruang depan dengan ruang tengah gitu ya, atau ruang keluarga kalau bahasa kita ya sekarang, kalau bahasa dalam keseharian kita, ruang tengah, ruang keluarga itu ruang depan itu disebut hujrah. Ruang depan baru disebut ruang tengah disebut bait. Bukan bangunan secara keseluruhan. Iya, secara spesifik gitu. Ya makanya tadi secara bangunan secara spesifik bisa disebut bait juga bisa, karena kan karena fungsinya kan tentang mabit, bagaimana orang bermalam di situ kan. Tinggal untuk menghabiskan malamnya, karena kalau di luar kan orang beraktivitas, tapi kan ketika malam kan di rumah kan. Kan gitu. Sama seperti hujrah itu kan tadi fungsinya gitu sebagai ruang privat kan gitu. Ruang privat kan bisa rumah juga, privat kan dasarnya. Jadi memang tergantung konteksnya. Pembedaan antara hujrah dan bait, bahwa hujrah itu ruang depan, kemudian bait itu ruang dalam gitu. Itu justru ada dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud. Salatul mar'ati fi hujratiha gitu. Salatul mar'ati fi baitiha khairun gitu, atau afdalu min salatiha fi hujratiha. Salat perempuan gitu kan, kalau bahasa kita kalau diterjemahkan sekarang loh, konteks sekarang loh, itu bisa salah paham loh. Salat seorang perempuan di dalam rumahnya lebih baik daripada salat dia di kamarnya. Jadi gitu kan. Kalau diterjemahkan secara harfiah, secara verbatim sekarang, itu bisa salah loh. Coba gimana? Salat seorang perempuan kan, salatul mar'ati fi baitiha khairun afdalu min salatiha fi hujratiha. Salat seorang perempuan di dalam rumahnya secara harfiah nih ya, lebih baik daripada salat di dalam kamarnya. Kan jadi aneh. Iya. Pertama, apa bedanya antara rumah dengan kamarnya? Kan itu di dalam rumahnya kamarnya kan. Kan gitu. Terus kemudian kan inti pesan hadis itu sebenarnya salat perempuan itu semakin tersembunyi semakin afdal kan begitu. Loh, antara rumah dengan kamar bukannya lebih privat kamar kan. Itu dalam konteks kita. Gitu loh. Kalau kita memainnya secara tekstual. Iya. Makanya kita harus paham
penggunaan istilah hujrah, istilah bait pada masa itu, gitu loh. Jadi kalau hujrah itu adalah ruang rumah bagian depan gitu ya, yang dekat dengan pintu yang keluar, gitu loh, pintu ke halaman gitu. Nah, sementara bait itu adalah ruang yang lebih dalam penggunaannya pada zaman itu, pada masa itu. Hadis ini berbicara tentang penggunaan bahasa pada masa itu kan gitu. Nah, sehingga dari sini paham kita bahwa sholat perempuan itu di ruang lebih dalam itu lebih afdal daripada sholatnya di ruang yang lebih depan, yang paling depan. Iya dong. Karena kalau yang depan otomatis keluar pintu udah halaman, atau kalau itu udah ruang publik kan. Kan gitu. Makanya sholatul mar'ati fi baitiha afdal min sholatiha hujratiha fi hujratiha. Kan gitu. Dan kemudian wa sholatuha fi makhda'iha, dan sholat dia di bagian yang lebih makhda' itu yang lebih dalam lagi kalau ada gitu kan. Kan dalam rumah bisa jadi kan ada ruang kecil lagi kan. Di dalam ruang tengah gitu yang gede itu bisa jadi ada ruang kecil lagi. Yang itu otomatis bisa jadi ada pintu lagi. Gitu loh. Itu lebih baik, afdal gitu ya. Min sholatiha fi baitiha, daripada sholat di rumahnya. Padahal itu dalam rumah gitu. Tetapi maksudnya di ruang tengah gitu. Nah, ilmu baru nih masyaallah. Iya. Menerjemahkan hadis tuh gak semudah itu ya, karena kita harus tahu latar belakang bahasanya gitu ya. Kalau enggak repot nih, ribet, bingung ini gitu. Ada apalagi memahaminya gitu ya. Harus kembali ke syuruh gitu ya. Nah, jadi di sini yang disebut dengan hujrah itu bisa dua pengertian. Bisa berarti rumah secara umum, artinya hujrah itu adalah padanan kata dari bait secara umum ya. Gitu ya. Artinya itu adalah rumah, atau hujrah itu memang salah satu ruang di dalam rumah, tepatnya adalah ruang bagian depan. Nah gitu loh. Nah, itu baru definisi ya. Definisi panjang gitu tadi. Iya. Karena kita akan temukan fakta sejarahnya. Contoh begini. Rasulullah SAW ketika sholat tarawih itu. Sholat tarawih yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Gitu loh kan. Kan Rasulullah sholat tarawih itu kalau tidak salah cuma 3 malam. Berjamaah dengan para sahabat. Setelah itu beliau tidak lagi sholat tarawih berjamaah. Kan gitu. Itu pertanyaannya. Coba kalau baca riwayatnya, sholat Rasulullah di mana itu? Apakah sholat di dalam masjid? Yang 3 hari. Yang 3 itu. Enggak. Di hujrah. Pahami baik-baik. Di hujrah. Hujrah Rasulullah SAW itu gitu loh. Pada awal-awalnya kemungkinan ada perkembangan ya dari waktu ke waktu. Hujrah Rasulullah SAW itu temboknya secara umum, itu min labin, jadi dari tanah liat. Nah, cuma apakah semuanya pakai tanah liat, semua ruangnya atau tidak? Atau setidaknya bertahap gitu ya. Ternyata bagian hujrah, artinya ruang yang bagian depan gitu loh, itu tanahnya itu pendek. Yang tembok tanahnya itu pendek. Setelah itu dia pakai anyaman lah dari pelepah kurma gitu loh. Dan kemudian ada kain yang menutupnya bagian luarnya gitu loh. Nah, tetapi masih bayangan Rasulullah, siluetnya itu masih kelihatan. Gitu loh, siluet itu kelihatan. Maka ketika Rasulullah SAW sholat di situ, para sahabat, terutama kan ashabus suffah ada di masjid kan. Nah, akhirnya mereka mengikuti. Kan Rasulullah SAW pakai bacaan, pakai suara, gitu ya. Dan ada siluetnya, gitu loh. Jadi mereka mengikuti. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Begitu kemudian masuk malam keempat, Rasulullah SAW tidak lagi keluar. Maksudnya tidak lagi keluar bukan ke masjid, tidak keluar dari dalam bait, ke hujrah gitu. Itu kita harus pahami itu. Itu lafadznya memang menggunakan itu. Iya. Bukan di masjid ya? Bukan. Riwayat Aisyah, Bunda Aisyah di sini jelas gitu loh. Itu di dalam itu. Gitu. Jadi kita harus seperti itu. Gitu. Oke. Nah, jadi dari situ antar ruang itu ada pintu-pintu. Ya iyalah kan kalau pintu hujrah itu bisa jadi kalau hujrah itu bisa menerima tamu dan sebagainya gitu ya.
Tapi kalau ke bagian dalam enggak, itu tertutup oleh atau temboknya pakai tanah liat ya, full. Gitu loh, gitu ya. Nah, sehingga ada pintu. Kita harus tahu loh, pintu rumah Rasulullah SAW totalnya 6, bukan 2. Gitu loh. Lumayan pintunya. Nah, sebelum itu, terus kalau gitu ruang-ruangnya gimana nih? Iya. Nah, itu jadi menarik nih. Itu ada di buku ini. Ada di buku ini, ada keterangannya. Jadi ruang pertama itu tadi ruang terdepan kalau dari luar. Nah, ingat luarnya itu langsung ke masjid ya. Karena memang pintunya masuk ke masjid. Sebentar. Ini kan rumah Rasulullah pasti untuk istrinya banyak ya. Iya banyak. Ini maksudnya dimaksud rumahnya. Ini yang kita ambil sampel yang Bunda Aisyah. Yang paling dekat dengan masjid. Yang lain juga kan ada yang kan gini. Pertama, semua rumah istri Rasulullah SAW yang totalnya nanti itu 9, itu semua Al-Qurtubi memberikan keterangan, kemudian Ibnu Asyuri yang memberikan keterangan, itu 9, gitu ya. Totalnya nantinya pada akhirnya itu semuanya ada di bagian timur, Masjid Nabawi. Jadi kalau kita masuk Masjid Nabawi sekarang, itu semua sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Di bagian depan ya. Ke arah itu juga Ustaz, ke arah Baqi. Ya kalau Baqi ya ke kiri agak sedikit inilah ke ke arah jam 11 kalau Baqi gitu. Inilah. Nah, intinya semuanya di sebelah timur Masjid Nabawi. Tidak ada yang sebelah barat. Tidak ada yang sebelah selatan, tidak ada yang sebelah utara. Gitu. Semuanya satu area. Satu di area itu, di area bagian timur. Nah, ada yang beberapa nempel langsung ke masjid. Ada yang tidak, kan gitu loh. Nah, yang paling jelas, yang paling depan yang nempel, yang sekarang paling depan, dulu paling belakang. Tapi yang paling pertama itu jelas yang dibuat untuk Bunda Aisyah gitu ya. Itu adalah yang paling depan, gitu loh. Sekarang gitu ya. Itu yang paling nempel ke masjid kan kemudian. Nah, yang paling lengkap riwayatnya yang menjelaskan tentang hujurat itu, desainnya termasuk, itu adalah yang ditempati oleh Bunda Aisyah. Karena saking banyak riwayatnya. Termasuk yang 6 pintu tadi. Iya. Sementara yang lain tidak mendapatkan keterangan sebanyak yang ditempati oleh Bunda Aisyah. Tapi lebih kurang desainnya mirip, sama. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang rumahnya Hafsah, Ibnu Umar pernah menceritakan. Itu walaupun tidak detail, tapi lebih kurang bagian apa di rumah Bunda Hafsah itu juga ada di rumah Bunda Aisyah. Lebih kurang berarti desainnya sama. Gitu, lebih kurang lah, lah gitu, 11-12 gitu. Anggap aja begitu gitu. Nah, sekarang yang sedang kita ceritakan yang paling banyak riwayatnya atau paling lengkap lah dari yang ada gitu ya. Itu adalah rumah Bunda Aisyah. Nah, pertanyaan kan pertama kali, sebenarnya rumah Rasulullah SAW itu seberapa sempit sih? Kan kalau seberapa luas malah nggak kebayang ya. Seberapa sempit sih? Tipe berapa kalau hari Tipe ini? berapa? Itu untuk satu istri ya. Kita bicarakan satu-satu, bukan semua total gitu. Sebenarnya nggak sampai tamat. Tapi kalau tentang riwayat yang maaf nih Ustaz, yang Rasulullah harus menggeser kaki Bunda Aisyah karena nanti dulu. Nah, itu harus paham ya dengan baik. Itu kan maksudnya yang kami tangkap ya menggambarkan sempitnya rumah Rasulullah. Itu sebaliknya tadi itu. Seberapa sempit? Sekarang ini ada kesaksian Daud bin Qais. Menarik. Daud bin Qais itu kesaksian dia pernah mengunjungi rumah Bunda Aisyah itu. Jadi dia hitung. Artinya ini keterangan yang menghitung persis sampai panjangnya. Panjangnya lebih kurang juga lebarnya gitu ya. Dia bilang antara pintu masuk hujrah, berarti kan pintu terluar itu, yang dari masjid, sampai ke pintu bait, tahu kan tadi bait? Ada kan bait itu orang dalam. Pintu ke pintu, itu sekitar 7 dhira'. 7 dhira' itu sekitar 3,5 meter loh. Kalau satu ruang 7 sampai 8 dhira'. Berarti kalau 3 meter sampai ke 4 meter, itu nggak sempit kan? Nggak sempit lah, 4 meter tuh nggak sempit. Mana mungkin sempit gitu ya. Nah, itu baru hujrahnya aja. Iya, itu hujrah gitu. Kemudian baitnya sendiri total ruang tengah itu ada 10 dhira' sekitar 5 meter. 5 something lah istilahnya. 5 meteran gitu. 5 meter nggak pendek, nggak sempit kan. Nah, cuma di dalam ruang itu, di dalam ruang tengah itu ternyata ada partisi lagi. Sekat. Ada sekat gitu loh.
ada ruang gitu ya, ada ruang yang disebut dengan sahwa gitu ya, pakai sin gitu lah, bukan pakai shin ya gitu ya. Itu ruang kalau kita itu apa ya jadinya, jadi ya mungkin karena kita nggak ini ya, beda budaya kali ya gitu. Itu difungsikannya apa? Sohwah tadi itu. Sahwa gitu ya. Sahwah. Itu untuk ruang. Nah, cerita bahwa Bunda Aisyah membuat Tirai. membentangkan tirai, yang gitu pernah ada gambar-gambar, itu di situ ruang kecil gitu loh, ruang privat di dalam. Gitu loh. Kamar berarti. Kamar. Dan itu ada pintunya ke arah utara, ke arah Syam, ke arah kiblat. Makanya ketika Rasulullah SAW sholat di dalam itu, gitu loh. Dan itu kan otomatis lebih sempit, gitu loh. Makanya kemudian itu di hadapan beliau posisinya itu. Maka Rasulullah minta copot, gitu loh kan. Dan seterusnya, gitu. Nah, artinya Rasulullah SAW berarti kan pernah sholat di tempat yang lebih sempit itu. Ya kemungkinan riwayat yang terkait dengan bahwa Nabi menggeserkan. Karena ada di situ. Jadi bukan berarti sesempit itu kamarnya. Itu yang bagian sahwanya, iya, gitu loh. Terus ada bagian belakang. Bagian belakang itu juga, tapi itu ditambahkan belakangan lah, itu jadi buat nih. Itu yang disebut dengan kanif, gitu ya. Itu bagian belakang. Nah, ada satu lagi gitu. Nah, kemudian di bagian dalam itu juga itu tampaknya ada bagian yang disebut syurfah. Gitu. Syurfah itu bahkan ada tangganya untuk barang-barang. Untuk kalau kita tuh untuk rooftop kali ya. Bukan rooftop, saya lebih menduga itu ke mezanin. Oh, mezanin. Kayak mezanin gitu loh. Masih di atap yang sama. Iya, betul. Dan juga disebut dengan masyrubah gitu ya. Masyrubah gitu di situ gitu ya. Jadi Rasulullah SAW pernah dalam riwayat Jabir bin Abdullah, satu ketika beliau terjatuh dari kuda gitu ya. Terus kepentok lah, kalau bahasa kita kepentok dengan pohon kurma gitu. Beliau sakit, kemudian beliau istirahatnya di situ. Kami, kata Jabir bin Abdullah, menjenguk beliau setelah kejadian itu. Nah, beliau berada di syurfah itu, jadi berada di ruang yang mezanin gitu ya. Di situ juga tempat-tempat barang gitu. Jadi dari sisi fungsinya gitu loh, itu menarik juga gitu loh. Jadi makin kebayang saat ada hujroh, ada bait. Ada bait, di dalam bait ada sahwa dulu. Sahwa, iya. Kemudian ada syurfah. Kemudian ada bagian belakang gitu loh. Nah, itu lebih kurang totalnya kan sekitar hampir 10 meter mungkin ya. Ya hampir, paling tidak kan 3,5 tambah 5 itu udah 8, 9 lah sekitar gitu panjangnya gitu ya. Iya panjangnya gitu ya. Ya lebarnya sekitar 4 meteran kan, gitu lah. Jadi sebenarnya nggak sempit-sempit amat. Yang penting fungsinya itu loh. Iya. Fungsinya itu asik loh di dalam itu, menurut berdasarkan riwayat itu gitu. Jadi memang bukan berarti pas masuk udah langsung satu kamar, artinya kayak bedengan kayak gitu ya, kontrakan gitu kan. Udah kalau mau bikin partisi ya bikin, kalau enggak ya enggak ada gitu kan. Enggak begitu. Tetap ada privasi ya dari rumah itu juga. Iya, bahkan di dalam rumah yang sudah private aja ada yang lebih private lagi kan gitu. Iya. Makanya pintunya tadi jadi 6 gitu loh. Jadi karena ada pintu yang ke masjid dari hujrah itu pintu utama, Zat? Bukan. Ya susah nyebut pintu utamanya, tapi yang memang lebih sering dipakai untuk ke masjid ya memang itu pasti gitu kan. Kan Rasulullah SAW langsung ke masjid kan dari situ, dari rumahnya ke situ gitu. Terus kalau para sahabat mau nemuin Rasulullah SAW di rumahnya ya berarti di situ kan, gitu lah di dalam hujrah itu kalau bertamu katakanlah begitu. Gitu. Makanya tadi bisa difahami kalau temboknya cuman separuh taruh gitu ya, kemudian itu pakai anyaman pelepah kurma gitu ya, sehingga seliwat Rasulullah SAW masih kelihatan dari luar gitu, dan cuma ditutup kain aja di bagian itu. Tapi kan ada bagian bagian dalam gitu loh. Dan tapi bagian dalam pun para sahabat itu menjenguk Rasulullah SAW ke mezanin itu, ya otomatis harus melalui harus masuk ke dalam dong. Iya, berarti memang Rasulullah SAW nggak betul-betul close dalam arti sama sekali nggak bisa diakses.
dan tentu saja mudah bagi Bunda Aisyah untuk kemudian masuk ke yang lebih private lagi karena di dalam bait itu juga ada ruang lagi kan. Itu yang kemudian menjadi termasuk keterangan Imam Syafi'i rahimahullah taala, itu yang kemudian menjadi makam Rasulullah SAW itu yang tadi maksudnya. Yang private beliau itu. wafat di Di kamarnya itu yang private-nya itu gitu loh. Dan itu lebih kecil kan. Ya bayangkan aja 3 jenazah doang. Iya. Kan gitu. Padahal ruang Bunda Aisyah lebih, totalnya rumahnya lebih luas itu. Makanya kemudian kan dipartisi setelah Umar ada di situ kan oleh Bunda Aisyah. Supaya kalau tadinya kan terbuka begitu, gampang aja masuk. Kemudian Bunda Aisyah istilahnya menutup bagian itu untuk kemudian beliau tidak terhubung langsung. Artinya dengan tembok gitulah. Itu bukan lagi dengan partisi mungkin yang karena ada Umar. mahram ya. Ya itu bagian dari waraknya beliau lah. Nah, jadi yang penting bisa kebayang gitu fungsi-fungsinya gitu loh. Jadi ada tempat barang. Ini bahkan bisa jadi insight buat developer. Luar biasa. Dengan desain. Iya, tapi Rasulullah SAW tidak melarang sahabatnya membuat rumah yang lebih besar loh ya. Rumah Utsman lebih besar, rumah bin Auf lebih besar. Termasuk yang 2 lantai. Ya iyalah, lantai biasa 2 lantai. Abu Ayyub juga 2 lantai. Ya, di mana Rasulullah di situ ya. Iya, Abu Ayyub kan 7 bulan di rumah Abu Ayyub. Bahkan dalam riwayat Ibnu Ishaq 1 tahun kan, dari Rabiul Awal ke Safar, kata Ibnu Ishaq. Tapi ya riwayat umumnya sih 7 bulan. Nah 7 bulan itu kan jelas di awal-awal Abu Ayyub itu di atas, Rasulullah SAW di bawah. Itu kan berarti 2 lantai kan, ya? Bahkan 2 lantai kan berarti. Cuman Abu Ayyub kan merasa nggak enak loh, gimana kita di atas, kita di bawah ada Rasulullah SAW kan. Karena memang Rasulullah yang minta di bawah supaya memudahkan para sahabat untuk itu masalah mobilitas gitu ya, mobilitas, kemudian kalau ada tamu dan sebagainya. Nah tapi karena Abu Ayyub akhirnya merasa nggak nyaman sama sekali gitu loh, gimana ini rasanya gitu. Nah itu kan berarti kan 2 lantai kan. Akhirnya Rasulullah SAW yang naik ke lantai 2, Abu Ayyub yang di bawah kan gitu. Nah itu ini juga jadi terinspirasi, ini penting juga kita untuk bisa mengetahui sebenarnya bukan sekedar rumah istri-istri Rasulullah SAW gitu, atau rumah Rasulullah SAW yang itu jumlahnya tadi totalnya kemudian 9. Tapi kan nggak semuanya di satu deretan kan. Artinya berderet di pinggir masjid semua kan. Rumah Bunda Aisyah, kemudian ada rumah Fatimah dulu, baru kemudian di sebelahan rumah Fatimah ada rumah Ummu Salamah, kemudian di sini ada kalau nggak salah ada Maimunah. Nah ada buku sebenarnya, buku lain nih penting tentang buyutus sahabah, jadi letak atau denah gitu ya, denah rumah-rumah para sahabat. Itu penelitian sih, penelitian Abdul Qudus ya, itu penduduk Madinah itu. Itu menarik juga tuh untuk dibahas barangkali ya, supaya kita tahu denah rumah para sahabat. Iya itu buku itu penting tuh menurut saya untuk mengetahui denah rumah para sahabat. Termasuk tadi ketika kita baca rumah Rasulullah SAW sebenarnya jadi kesimpulannya nggak sesempit yang dibayangkan juga. Artinya nggak sempit-sempit amat loh segitu. Iya. Enggak lah. Kalau satu ruang tadi dari pintu ke pintunya ya 3,5 meter, 4 meter kan enggak kecil. Rumah-rumah sekarang juga segitu ya, banyak ya. Ya lebih kurang lah rumah sekarang dengan ya taruhlah tipe-tipe sekarang, tipe kekotaan itu kan rumah udah tanahnya aja paling 70 meter. Gitu. Tipenya tipe berapa kan gitu. Nah, itu 70 meter udah kehitung gede, ada yang lebih kecil lagi sekarang ada 50 sekian meter gitu. Dengan tipe 36, tipe 40 sekian. Nah, jadi sebenarnya nggak kecil-kecil amat. Tapi di sisi lain, Rasulullah tidak melarang kok para sahabat punya rumah lebih luas. Dan itu jelas di zaman beliau. Bahkan rumah Abdurrahman bin Auf dipakai untuk menampung beberapa atau tamu. Artinya katakanlah rumah Abdurrahman bin Auf itu berfungsi sebagai guest house juga gitu di masa itu, selain beberapa yang lain gitu ya. Tapi itu artinya gede dong, karena nggak mungkin lah guest house kecil dan rumah Utsman bin Affan. Mungkin itu perlulah untuk kelanjutannya gitu ya. Pembahasan tentang rumah sahabat. Kayaknya dari tadi kan masih seputar bentuk bangunan dan fungsi. Tadi juga disebut bahwa ini buku juga terkait hukum-hukum tentang hujurat. Itu kaitannya apa kan sama ada hukum? Kaitannya bahwa yang paling jelas taruhlah polemik fikihnya.
ya taruhlah anggaplah bahasanya polemik fikihnya itu kan ketika rumah-rumah istri-istri Rasulullah SAW itu eh, dimasukkan ke dalam bagian masjid. Nah, ketika perluasan masjid gitu kan di masa Walid bin Abdul Malik kan itu ada persoalan perdebatan hukum yang tidak sederhana sebenarnya di situ. Walaupun ya setelah sekian lama otomatis lebih kurang dalam tanda petik lah, kalaupun tidak bilang ada ijma sukuti atau gimana, tapi kan kurang lebih jumhur bisa menerima atau memahami masalah fikih itu. Tapi ala kulli hal itu kan jadi persoalan hukum gitu loh. Terkait masjid. Iya dong. Iya dong. Karena kan itu ada makam Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar gitu. Nah, tapi kan satu hal yang pasti, ketika Bunda Aisyah masih di dalam rumah itu, Bunda Aisyah sholatnya di mana? Sholat sunnah terutama. Di mana, Ustaz? Di rumahnya lah. Terus di mana? Di rumahnya yang ada makamnya. Iya iyalah. Terus di mana? Terus di mana? Kan kalau sholat sunnah ya Bunda Aisyah ya sholatnya di rumahnya dong. Orang itu adalah ajaran Rasulullah SAW kan gitu. Untuk sholat sunnah di rumah. Tapi udah kita tidak membahas hukumnya, itu panjang jadi. Iya makanya jadi panjang kan. Iya, saya pikir ini buku hanya membahas tentang properti itu tadi. Enggak. Itu mukadimah untuk masuk ke masalah hukum. Tapi ya kita kan concernnya di situ. Itu aja kan menurut saya ada beberapa hal yang barangkali sebagian orang malah baru mengerti perbedaan hujrah dengan bait gitu kan. Mungkin yang pernah umroh pernah ngeliat miniaturnya. Tapi ini ada teksnya gitu. Iya, teksnya. Iya. Dan fungsinya, penggunaannya gimana kan gitu. Miniatur kan hanya pemandangan aja kan. Iya, dan yang paling mind blowing sih ternyata nggak sesempit yang saya bayangkan selama ini. Karena riwayat yang kayak Rasulullah menggeser kaki Bunda Aisyah itu aja kayak kita, jadi seolah-olah segitu aja. Ruang dalamnya 5 meter loh. 5 meter cukup banget untuk dan ada mezanin ya. Enggak ada mezanin, Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih ilmunya, informasinya buat kita semua. Dan ada pertanyaan template sebenarnya sih. Ini buku bisa nggak sih diakses yang versi bahasa Indonesianya gitu? Nggak, buku belum ada kayaknya. Kayaknya bukunya juga jarang deh ini. Iya. Saya aja dapatnya bukan dari toko buku kok. Nah, itu dia. Oke, ditunggu aja, mudah-mudahan ada dalam versi bahasa Indonesia yang kita bisa akses dan baca secara detailnya ya. Mudah-mudahan, dan nantikan episode berikutnya dengan bahasan yang insya Allah lebih menarik dan lebih bermanfaat. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.